Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat dengan Sekolah atau Madrasah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 3. Kami akan menjelaskan sedikit dari laporan hasil penelitian di MTS Darul Quran Pajalele dengan judul penelitian Peranan Kepemimpinan Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Publik Internal di MTS Darul Quran Pajalele. Selamat menyaksikan. Setiap sekolah tentu memiliki konsep kepemimpinannya yang berbeda-beda. Setiap konsep tersebut akan disesuaikan dengan visi dan misi yang dijalankan di sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab secara teknis akademis, akan tetapi segala kegiatan, keadaan lingkungan sekolah dengan kondisi dan situasinya, serta hubungan dengan masyarakat sekitar merupakan tanggung jawab sekolah. Keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah keberhasilan dalam mempengaruhi, menggerakkan, membimbing, dan mendorong warga sekolah, baik tenaga pendidik guru, tenaga staf, siswa, masyarakat, dan seluruh stakeholder. Manajemen humas dalam pendidikan merupakan mediator yang berada di antara pimpinan sekolah dengan publiknya. Selanjutnya, dikatakan bahwa aktivitas tugas humas adalah mengelola komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Jadi dapat dikatakan bahwa humas atau public relation adalah aktivitas yang menghubungkan antara organisasi dengan masyarakat atau publik demi tercapainya tujuan organisasi dan harapan masyarakat dengan produk yang dihasilkan. Berdasarkan pengertian tersebut, hubungan masyarakat adalah mampu untuk menjembatani keterlibatan seluruh anggota masyarakat sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, lingkungan, perguruan tinggi, dan lembaga pemerintah dan swasta untuk ikut peduli dalam mengoptimalkan kemampuan kerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan membantu kepala sekolah dalam kegiatan pengelolaan sekolah. Humas dalam sebuah lembaga pendidikan berperan untuk memasarkan dan membangun image yang baik agar masyarakat mampu percaya dan pada lembaga pendidikan tersebut. Selain itu, humas dalam lembaga pendidikan juga berperan untuk membina dan mengelola hubungan yang baik dengan publik internal, seperti antara karyawan dengan hubungan yang baik dalam publik internal sangat dibutuhkan untuk membangun dan menjaga lembaga pendidikan itu sendiri. Publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Tujuan hubungan masyarakat ke dalam ialah pada hakikatnya untuk meningkatkan kegairahan bekerja para guru, tenaga akademik, dan warga sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ini, kepemimpinan sekolah sangat mempengaruhi peningkatan semangat kerja para publik internal. Pemimpin merupakan tombak utama dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang berhubungan dengan masyarakat. Membina hubungan dalam hal ini, pemimpin harus memiliki kreativitas dan inovatif, membina hubungan dengan guru dan para warga sekolah yang lain untuk mendorong dan memberikan motivasi. Kepemimpinan kepala sekolah sangat berpengaruh pada manajemen humas suatu sekolah, seperti salah satu sekolah swasta yang terletak di Desa Matuangi, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, yaitu MTS Darul Quran Pajalele. Kepala sekolah di MTS tersebut sangat menjaga hubungan baik dengan masyarakat, sehingga citra sekolah MTS Darul Quran Pajalele cukup bagus di mata masyarakat. Dalam kegiatan sekolah, kepala sekolah selalu melibatkan para orang tua siswa ataupun masyarakat lainnya untuk berkontribusi dalam kegiatan sekolah, baik itu dukungan secara materi maupun dukungan secara fisik. Meskipun demikian, kepala sekolah seharusnya tidak hanya membangun hubungan masyarakat eksternal saja, tetapi hubungan masyarakat internal atau masyarakat dalam sekolah juga perlu diperhatikan. Hal tersebut akan berdampak pada sistem pendidikan di sekolah. Sistem pendidikan yang baik juga mencakup warga sekolah yang baik, seperti tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, siswa dan semua warga sekolah harus memiliki kinerja yang baik. Tetapi di MTS Darul Quran Pajalele perlu ditingkatkan lagi kinerja publik internalnya. Padahal kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun hubungan masyarakat, baik itu eksternal maupun internal, bisa dikatakan sudah baik. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul Peranan Kepemimpinan Sekolah dalam meningkatkan kinerja publik internal di MTS Darul Quran Pajalele.
Adapun rumusan masalah yang kami angkat yaitu bagaimana peranan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja publik internal di MTS Darul Quran Pajalele. Adapun tujuan dan manfaat yang ingin kami capai yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja publik internal di MTS Darul Quran Pajalele. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pertama, skripsi yang berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Ditulis oleh Rizky Rahmadi SR, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangat berkaitan dan berperan untuk meningkatkan kinerja guru. Karena semakin baik kepemimpinan seorang kepala sekolah, maka akan sangat meningkatkan kinerja para guru. Dengan begitu, guru dapat menjadi tenaga pendidik yang profesional dalam peningkatan mutu pendidikan. Kedua yaitu skripsi yang berjudul Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru di SDN Pekanbahan Lauk, Peragaan Sumeneb, ditulis oleh Ahmad Zainuri, Fajri Fahmi, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada tahun 2017, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada skripsi tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk peran yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru di SD Pekanbahan Lauk, khususnya dalam peningkatan kinerja tenaga pendidik, kepala sekolah sudah memberikan pembinaan terhadap guru. Bentuk peran yang diberikan oleh kepala sekolah yaitu berupa peran sebagai manajer, serta pembinaan yang dilakukan di dalam sekolah dan di luar sekolah. Ketiga, skripsi yang berjudul Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SDN 1 Dharma Keradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, ditulis oleh Yovita Astrianingsih, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi tersebut, dapat diketahui bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di sekolah tersebut antara lain kepala sekolah sebagai manajer, yaitu membuat indikator keberhasilan, memberdayakan manajemen dan guru, dan pemberian penghargaan. Kepala sekolah sebagai motivator melalui pemberian motivasi dan pembinaan disiplin tenaga pendidikan. Kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik, yaitu membuat target yang disepakati, melakukan sosialisasi target dan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh guru. Agar peningkatan kinerja guru semakin meningkat, maka perlu adanya kerja keras yang lebih untuk kepala sekolah. Kinerja guru memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa, sedangkan kepemimpinan kepala sekolah akan memberikan pengaruh terhadap kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu demi majunya mutu pendidikan sekolah. Variabel pertama yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Menurut Theo Heyman dan William G. Scott yang dikutip oleh Sutarto dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, kepemimpinan adalah proses orang-orang diarahkan, dipimpin, dan dipengaruhi dalam pemeliharaan dan pencapaian tujuan. Istilah kepemimpinan atau leadership berasal dari kata leader yang artinya pemimpin, atau to lead artinya memimpin. Secara istilah, kepemimpinan dikatakan Stephen P. Robbins, leadership as ability to influence a group toward of achievement of goals. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan dan dapat pula dirumuskan sebagai proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Kemudian kepala sekolah adalah seorang guru yang diberikan tugas tambahan sebagai atau madrasah untuk memimpin dan mengelola sekolah atau madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf siswa, orang tua siswa, dan pihak lain yang telah ditetapkan. Secara umum, peranan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya ada beberapa, termasuk diantaranya yaitu kepala sekolah sebagai manajer dan kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah sebagai manajer, perencana, organisator, pemimpin dan seorang pengendali sekolah yang dia pimpin. Hal itu berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang ada yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.
Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan penting dalam rangka pengelolaan. Oleh sebab itu, kemampuan memimpin secara efektif merupakan kunci untuk menjadi seorang manajer yang efektif. Menurut Knox, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus mampu: 1. Mendorong timbulnya kemajuan yang kuat dengan sepenuh hati, semangat dan percaya diri pada guru, staf, dan warga sekolah yang lain. 2. Memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, staf, dan warga sekolah yang lain dalam memacu dan memberikan inspirasi untuk mencapai tujuan sekolah. Variabel yang kedua yaitu publik internal, adalah suatu istilah yang ada di manajemen humas pendidikan yang artinya publik yang berada di dalam lembaga. Menurut Jaja, internal public relation dimaksudkan salah satu bentuk kegiatan dari public relation yang menitik beratkan kegiatannya ke dalam. Istilah ke dalam maksudnya kegiatan tersebut hanya berlaku kepada bentuk hubungan dengan publik yang ada dalam instansi atau perusahaan tersebut. Karyawan adalah aspek yang sangat penting bagi kesuksesan organisasi. Sebelum adanya hubungan dengan pihak lain di luar organisasi, manajemen harus lebih dahulu memperhatikan orang-orang yang bekerja kepada mereka, yaitu para karyawan. Oleh karena itu, pemimpin di dalam organisasi sering memandang karyawan mereka sebagai publik nomor satu atau set organisasi paling penting. Upaya pimpinan dalam itu antara lain yaitu memberikan hak pekerja yang produktif. Dalam konteks lembaga pendidikan, seorang kepala sekolah juga melakukan hal yang tidak berbeda terhadap guru dan siswanya. Bagaimana kepala sekolah mensosialisasikan visi misi sekolah agar semua warga sekolah memahami tujuan dan sasaran sekolah juga merupakan contoh upaya terhadap publik internal. Tujuan hubungan masyarakat ke dalam ialah pada hakikatnya untuk meningkatkan kegairahan bekerja para guru, tenaga akademik, serta warga sekolah yang bersangkutan. Jenis penelitian yang kami pakai pada penelitian ini yaitu kualitatif dan teknik pengumpulan data, yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yaitu triangulasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersolawat. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Agustianingsih, dan adapun yang akan saya laporkan adalah hasil observasi di lapangan, khususnya di MTS Darul Quran Pajalele sebagai lokasi yang kami pilih untuk melakukan observasi. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai pertanyaan kami, bagaimana si kepala sekolah itu memotivasi masyarakat sekolah. Dan yang pertama, otomatis kami akan bertanya kepada kepala sekolah mengenai bagaimana peran sertanya dalam memotivasi masyarakat sekolah. Dan adapun jawaban yang diberikan kepada kami adalah bahwasanya kepala sekolah itu selalu memberikan motivasi kepada guru-gurunya atau masyarakat sekolah. Nah, seperti itu. Untuk memastikan jawaban tersebut, maka dari itu kami kembali bertanya kepada salah seorang guru di MTS Darul Quran Pajalele bernama Ibu Hermi SK. Kami bertanya dengan pertanyaan yang sama dan jawabannya memang betul, kepala sekolah itu selalu terjun langsung untuk memberikan motivasi kepada masyarakat sekolah, terutamanya kepada guru. Nah, yang beliau rasakan memang seperti itu. Dan apabila ketika guru tersebut tidak hadir atau memang tidak masuk karena alasan tertentu, maka kepala sekolah yang akan turun langsung kepada masyarakat sekolah atau kepada siswanya, terjun langsung untuk memberikan arahan. Nah, seperti itu. Jadi di sini dari jawaban kepala sekolah dan jawaban guru itu memang sangat sinkron. Maka dari itu, untuk memastikan lagi bahwa apakah memang seperti itu, maka kami mengajukan pertanyaan lagi kepada Saudari Ulfa yang merupakan salah satu siswa dari MTS Darul Quran Pajalele. Dan memang betul bahwasanya kepala sekolah selalu terjun langsung ke mereka, ke siswanya ketika memang guru-gurunya tidak ada. Bahkan ketika memang melihat bahwa pada saat kami ada di lokasi itu memang kepala sekolahnya pada saat itu memang yang turun langsung untuk menyampaikan arahan-arahan kepada siswa-siswanya. Jadi di sini memang kepala sekolah memiliki motivasi yang baik di MTS Darul Quran Pajalele.
Dan tidak hanya itu, bahkan kepala sekolah juga menggerakkan dan mendorong guru-gurunya untuk terus mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan mendorong guru-gurunya untuk selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Nah, seperti juga yang dinyatakan oleh guru di MTs Darul Quran Pajalele, itu Ibu RBSE, bahwasanya memang kepala sekolahnya itu selalu mengirim guru-gurunya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terutama yang berkaitan dengan pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, perkembangan di sekolah tersebut sangat pesat, sehingga membuat sekolah tersebut makin dikenal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bone, bahkan yang berada di luar Kabupaten Bone. Kenapa? Karena memang begitu bagusnya sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Dan sekarang sekolah tersebut semakin mengejar yang namanya perbaikan mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut, sehingga sekolah tersebut makin dilirik oleh masyarakat luar. Jadi melihat bukan hanya itu yang akan dinilai karena itu yang penilaian dari masyarakat luar, tetapi ada penilaian khusus dari masyarakat yang ada di MTs Darul Quran Pajalele, yaitu bagaimana ketersediaannya kepala sekolah ketika sedang melakukan rapat, sehingga inilah yang menjadi keterhambatan pengambilan keputusan, karena segala sesuatu keputusan tetap akan ada pertimbangan dari kepala sekolah walaupun sudah disetujui oleh guru-guru, sehingga terkadang rapat akan diulang lagi untuk mencari solusi ketika memang hasil dari rapat tersebut tidak diterima oleh kepala sekolah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dari laporan hasil observasi kami di MTs Darul Quran Pajalele. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di MTs Darul Quran Pajalele, kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi peningkatan kinerja publik internal. Terima kasih.